Sairiang balam je barabah, barabah lalu balam mandi. Sairiang salam nan je sambah, sambah lalu salam kembali. Balam bukan sembarang balam, balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam, ikut salam orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'du. Woi nak kanduang sibiran tulang ubek jariah palalai damam limpapeh rumah nang gadang. Duduk lah anak tanang-tanang dangakan pasan dari apa. Kok satitiak tolong lawikan, kok sakapa tolong gunuangkan. Kok sabarih usahlah lupo, satitiak usahlah hilang. Ambil pidoman patang je pagi. Ananda santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kini kita dapat bertemu balik dalam kegiatan pesantren Ramadan tahun 1441 Hijrah 2020 Masehi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dalam suasana wabah COVID-19 ini secara online yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Dan salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terdoakan pada Allah semoga disampaikan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang untuk kita umat manusia akhir zaman, sehingga berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmatnya hidup dengan Islam dan manisnya hidup dengan iman. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku santriwan santriwati peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Hari kini kita akan mempelajari tentang adat sopan santun masyarakat Minangkabau bersama Bapak Zulfiardi Malin Marajo. Anak-anakku santriwan santriwati rahimakumullah. Dalam adat Minangkabau banyak adat sopan santun yang menata kehidupan masyarakat sehingga kehidupan masyarakat di Minangkabau dapat berjalan dengan baik. Di antara adat sopan santun yang akan kita pelajari dalam pesantren Ramadan kita tahun kini, setidaknya ada 23 macam adat sopan santun. Mulai dari adat bersalaman, adat mangkik tangan, adat masuk ke kadai, adat masuk ke rumah, sampai adat memuliakan bagian tubuh. Namun mungkin dalam kesempatan yang terbatas tidak seluruhnya dapat apa sampaikan secara detail satu persatu. Sesukitnya saja kita sampaikan mengenai adat-adat yang dalam masyarakat Minangkabau. Sebelum kita mengkaji satu persatu adat sopan santun masyarakat Minangkabau, harus kita ketahui bersama bahwa masyarakat Minangkabau itu punya sopan santun yang kuat dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Minangkabau itu terkenal dengan basa-basinya yang santun, terkenal dengan tegur sapanya yang ramah. Basa-basi yaitu basa-basi yang bisa dianggap sebagai bagian dari sopan santun. Tegur sapa sesama masyarakat di Minangkabau itu menjadi bagian yang sangat penting bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat di Minangkabau itu sangat enggan kalau tidak berbasa-basi ketika bertemu dengan orang lain. Maka basa-basi itu penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dan pantangnya dalam masyarakat Minangkabau itu adalah memakai ilmu basi. Apa itu ilmu basi? Itu basi pakak, basi lengah, basi anak. Disampaikan pelajaran kenyanya basi pakak saja. Inyaknya dengarkan, itu namanya basi pakak. Basi lengah. Ada kejadian-kejadian di lingkungannya inyo tidak mau tahu.
inyo lengah saja dengan kejadian-kejadian tersebut. Itu namanya basi lengah. Basi hanok. Basi hanok itu hanok saja tanpa peduli. Istilah orang kininya ilmu basi ko adalah cuek. Cuek saja dengan kejadian-kejadian di lingkungan, dengan apa-apa yang disampaikan kepadanya, ini cuek saja. Itu namanya memakai ilmu basi. Tak ada masyarakat Minangkabau dan suku dengan ilmu basi itu. Makanya kepada anak-anak pak, santriwan-santriwati, jangan dipakai ilmu basi. Kemudian ada pula yang kedua yang sangat malaki dalam masyarakat Minangkabau adalah mulik manih kucindan murah. Apa arti mulik manih kucindan murah? Yaitu sikap lemah lembut, menampilkan dan berbicara halus terhadap seseorang, meskipun terhadap orang yang bersikap buruk kepada kita. Jadi mulik manih kucindan murah itu adalah dari tutur bahasanya santun, dari kata-katanya elok, kemudian disampaikan dengan gestur tubuh yang baik pula, dengan bahasa tubuh yang baik pula, dengan perangai nan elok pula. Jangan mulik manih tapi perangai ndak elok, atau perangai ndak elok tapi bermulik-mulik manih. Jadi sapasang antara mulik manih kucindan murah, bahasa elok, tutur kata lembut, dan perangai pun elok. Itulah ciri khas dari masyarakat Minangkabau. Hal itu senada dengan apa yang disampaikan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khabatahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Anandaku peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Inilah adat sopan santun masyarakat Minangkabau yang mengharuskan seseorang itu harus bertutur kata dengan baik, harus berbicara dengan lemah lembut kepada orang lain, meskipun orang yang lawan berbicara itu mengatakan sesuatu yang tidak baik atau berbuat yang tidak elok kepada kita. Jadi inilah ciri khas masyarakat Minangkabau. Anandaku peserta pesantren Ramadan rahimakumullah, mari kita kupas dan pertama adat tentang basalaman. Dalam masyarakat Minangkabau, adat basalaman itu ada ketentuannya. Yang pertama, tangan digenggam arek, artinya saling berjabatan tangan dengan erat. Kemudian saling menatap wajah orang yang bersalaman. Jadi tidak bersalaman sambil melengah, tidak bersalaman sambil mengerjakan pekerjaan lain, tapi ketika bersalaman tersebut, orang yang bersalaman saling bertatap wajah. Kemudian salaman harus diiringi dengan senyuman, maka sama saling tersenyum dalam bersalaman tersebut, dan tidak lupa dengan mengucapkan salam. Inilah adat basalaman masyarakat Minangkabau. Tidak bersalaman sambil bermain api, tidak bersalaman sambil menalihan bakarajo, tidak bersalaman sambil mengicip pula dengan orang lain, tapi bersalaman dengan dalam adat Minangkabau itu betul-betul bersalaman satu sama lain, saling pandang, saling menggenggam tangan, kemudian saling tersenyum dan mengucapkan salam. Yang duluan mengucapkan salam itulah yang terbaik, dan yang belakangan harus menjawab salam dari orang yang telah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, adat mengangkat tangan. Adat mengangkat tangan adalah ketika kita hadir di tengah orang ramai dan lah lebih duluan duduk daripada kita tidak mungkin menyalami orang sekeliling rumah, kita tidak mungkin bersalaman dengan orang saling keduduk, tapi kita tetap harus menghormati orang yang lah duluan duduk dari kita, karena kita datang belakangan. Caranya adalah dengan mengangkat tangan, yaitu dengan mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan wajah sambil mengucapkan salam mama, salam tuanku, salam saudaraku. Itulah adat mengangkatkan tangan ketika kita tidak bisa bersalaman kepada seluruh orang yang hadir dalam lingkungan yang kita dapati.
sebagai tanda kita sama-sama menghormati orang yang telah duduk di dalam lingkungan itu atau dalam rumah itu. Kemudian berikutnya adalah adat dalam jamuan. Jamuan artinya adalah ketika kita di rumah kita mengadakan jamuan, mengadakan doa selamat, mengadakan acara syukuran, mengadakan acara pesta di rumah kita. Harus ada adat yang harus dipenuhi sehingga yang kita lakukan itu tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam adat Minangkabau yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, wajah berseri ketika mengadakan jamuan tersebut. Kita undang orang datang ke rumah kita, kita undang orang datang untuk di pesta kita, maka kita sambutlah orang itu dengan wajah yang berseri dan serta mengatakan perkataan-perkataan yang menyenangkan hati tamu yang datang. Jangan membuat jamuan, membuat undangan, tapi kita bermuka masam, kita mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakiti tamu kita, itu tidak ada dalam istilah Minangkabau. Apapun orang yang datang, sambutan harus dengan sambutan muka yang berseri dan kata-kata yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, mulai setelah dipersilakan acara adat. Lengkapkan tamu dulu, lengkapkan nenek mamak datang, lengkapkan orang Sumando duduk, lengkapkan bunda kandung duduk, baru acara dimulai. Jangan terburu-buru dalam mengadakan acara, jangan terburu-buru dalam mengadakan jamuan, karena secara adat ketika lah lengkap yang hadir di situ baru bisa dilaksanakan jamuan tersebut. Waktu melaksanakan jamuan harus dijaga adab, jangan sampai melakukan sumbang dua baleh. Tahun dulu kita lah beraja tentang sumbang dua baleh, sumbang dua. Ikut contoh sumbang dua. Orang duduk di bawah, inyo duduk di atas. Duduk batagak lutui, sumbang. Duduk baselo bagi nan padusi, sumbang. Duduk bersumpuh untuk nan laki-laki, sumbang. Iko namanya sumbang duduk. Kalau contoh duduk nan tape, aku contohnya. Jadi ada naik. Praktekkan ini. Jadi, jangan dilakukan sumbang-sumbang tersebut. Artinya, jangan dilakukan sesuatu yang buruk ketika melakukan jamuan tersebut. Baik yang mengadakan jamuan ataupun bagi orang yang datang dalam jamuan tersebut. Kemudian adat duduk. Adat duduk adalah baat atau cara duduk dalam masyarakat Minangkabau. Begitu detailnya adat Minangkabau sehingga untuk duduk pun harus ada adat yang mesti dipenuhi. Apa adat yang mesti dipenuhi ketika duduk? Yang pertama, jangan duduk mengangkat kaki kateh. Artinya, jangan ketika kita duduk, batagaan lutut sabalah, diangkat. Kalau duduk di kursi, diangkat kaki sabalah ke kursi atau keduanya, itu tidak boleh. Itu tidak sopan menurut adat Minangkabau. Yang kedua, ketika kita duduk di tampek nan rame, ketika antrian contohnya, ketika dalam bus kota contohnya, laki-laki yang lah duduk, tapi setelah itu ada perempuan atau orang tua yang tak dapat ditampik duduk, maka yang laki-laki harus tagak mempersilakan yang perempuan atau orang tua untuk duduk di tampik duduknya tadi. Laki-laki itulah yang tagak. Bangka seperti itu karena laki-laki itu secara fisik lebih kuat dari perempuan dan orang tua, maka dipersilakanlah orang perempuan tadi dan orang tua itu untuk duduk di tampik tadi. Yang ketiga, dilarang duduk mencongkong. Lain tentu dia nak duduk mencongkong. Mencongkong itu duduk seperti di WC. Itu bukan duduk di tampek nan umum. Kalau duduk di tampek umum, maka dilarang duduk mencongkong tersebut. Duduk mencongkong itu kalau lutut tagak kita duduk. Jadi seperti duduk di WC. Maka ketika itu dilakukan di depan umum ataupun di tengah-tengah rumah, itu tidak baik menurut adat Minangkabau. Anak-anakku santriwan santriwati pesantren Ramadan rahimakumullah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah adat masuk ke dalam rumah. Dalam adat Minangkabau, untuk masuk ke dalam suatu rumah, ada adat sopan santun harus dipenuhi. Dan pertama,
tidak boleh langsung masuk ke dalam rumah orang lain. Jadi langsung saja masuk ke rumah, walaupun itu rumah kawan awak, rumah dan sanak awak, tidak boleh kita langsung masuk ke dalam rumah. Setidaknya kita harus magih kode dulu, magih informasi dulu bahwa kita akan masuk ke dalam rumah itu. Jangan beko, kalau kita langsung masuk ke dalam rumah orang di rumah sedang tidak siap menerima kehadiran orang lain, atau mungkin inyo sedang berpakaian yang tidak pantas dicari oleh orang banyak, atau inyo sedang mengecek dengan saudaranya, dengan keluarganya sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain, maka harus ada informasi terlebih dahulu atau setidaknya tandu bahwa kita akan masuk ke dalam rumah tersebut. Berikutnya, mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi sebelum masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam di depan pintu. Diketuk pintu, diucapkan salam Assalamualaikum. Kalaulah diucapkan salam beberapa kali namun tidak ada jawaban, berarti kemungkinan orang di dalam rumah tidak ada. Jadi maka balik, berarti tidak jadi masuk ke dalam rumah tersebut. Itulah adat masuk ke dalam rumah. Kemudian dan kita pelajari juga adat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Ananda mungkin pernah berjalan di tengah-tengah kerumunan orang atau sekelompok orang yang sedang duduk atau sedang berkumpul di satu tempat, awak kelewat, maka ada adat yang harus dipenuhi. Jangan kita langsung saja, jangan kita melintas saja di hadapan orang banyak, tapi ada adat yang harus kita penuhi, sopan santun sebagai anak Minangkabau dan tahu jo adat sopan santun, yaitu hendaknya meminta jalan serta minta maaf terlebih dahulu sampai membukukan badan dan sertakan tangan kanan memberi syarat minta lewat. Kalau kita membawa kendaraan, maka sebaiknya kendaraan kita lambekkan, kita minta izin kepada orang yang sedang berdiri di situ atau orang yang sedang duduk di situ, kita berdiri. Kalau bisa, tukarlah jalan ke tempat yang lain agar orang tersebut tidak terganggu. Contoh, kita kelewat, ada orang sedang kemalangan berami-rami di halamannya, maka sebaiknya kalau kita tidak bisa hadir di situ, maka carilah jalan lain untuk lewat. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan rahimakumullah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung waktu. Nak orang Padang mengumpah banang, dikumpah lalu diparampek lalu dipatigo. Kok dirantang namuh panjang, elok dipunta naknya singkek, ambil sekiro kapaguno. Itulah yang dapat apa sampaikan pada kesempatan kini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, mengarungi kehidupan di alam Minangkabau yang kita cintai ko. Pasan apa kepada anak-anak apa kau ketek jolong kagadang, umur alun setahun jaguang, darah alun sekapiak pinang. Pandai-pandai anak bagawa di tengah masyarakat. Moga-moga anak-anak bapak sadonyo menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Demikian yang dapat Pak sampaikan pada kesempatan kali ini. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.